Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan soleha. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan murojaah terlebih dahulu ya. Kita akan membaca surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah soleh dan soleha, murojaah hari ini sudah selesai. Nanti kalian di rumah dihafalkan ya. Nah, soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Apa saja ya yang kemarin sudah kita pelajari? Ya, kemarin kita sudah mempelajari ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan. Kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan makanan. Yang kedua, cirinya yaitu makhluk hidup pasti bergerak. Misalkan kita akan berpindah tempat dengan bergerak, menggunakan apa? Menggunakan kaki kita untuk berjalan. Sekarang kita akan mempelajari ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu makhluk hidup berkembang biak. Tema 3A, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, soleh dan soleha, apa saja ya yang ada di pembelajaran ketiga ini? Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup dapat berkembang biak. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Nah, kenapa sih makhluk hidup itu harus berkembang biak? Yang pertama, karena untuk memperoleh keturunan. Yang kedua, karena untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Jadi, jika makhluk hidup itu tidak memperoleh keturunan dan tidak melestarikan jenisnya, maka makhluk hidup itu akan punah. Nah, lalu bagaimana cara perkembangbiakannya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, cara perkembangbiakannya hanya satu, yaitu melahirkan. Nah, cara perkembangbiakan pada hewan yaitu ada dua. Yang pertama dengan cara melahirkan, dan yang kedua yaitu dengan cara bertelur. Contoh cara hewan melahirkan yaitu ada kucing, singa, dan sapi. Kemudian dengan cara bertelur contohnya adalah kura-kura, ada ayam dan burung. Nah, itu contoh hewan ya. Kemudian cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama dengan biji, yang kedua bisa dengan tunas atau akar. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh perkembangbiakan dengan biji yaitu ada jagung, kecambah, dan mangga. Nah, di sini contoh dengan tunas yaitu ada pohon pisang, pohon bambu, dan lidah buaya. Untuk yang dengan akar ada umbi-umbian. Perkembangbiakan pada tumbuhan tidak hanya dengan biji dan tunas saja.
Ada lagi dengan cara buatan manusia, yaitu dengan cangkok dan stek. Contohnya yaitu seperti pada gambar berikut ya. Soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar membaca bilangan. Nah, agar lebih mudah membacanya, kita juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya di sini kita perhatikan ya. Tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut ini. Nilai ribuannya itu ada 1, kemudian ratusannya ada 2, dan puluhannya ada berapa ya? Ya, puluhannya ada 5, sedangkan satuannya 0. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Nah, angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Sedangkan angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Jadi dibacanya 1250. Nah, sekarang kita coba menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada bilangan ya. Bilangan ini dibaca titik-titik. Kita gunakan tabel nilai tempat ya jika ada yang belum bisa membacanya. Nah, di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, nilai ribuan itu ada angka 4, nilai ratusan angka 7, nilai puluhan angka 5, dan nilai satuan itu angka 0. Nah, angka 4 pada ribuan itu nilainya adalah 4000. Sedangkan angka 7 pada ratusan nilainya 700. Angka 5 pada puluhan nilainya 50. Dan angka 0 pada satuan nilainya 0. Jadi dibacanya 4750. Ibu bukan pakai 0 satuan? Ya, bukan, karena satuannya adalah 0, jadi dibacanya 50. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari bilangannya ya. Jika dibaca 8417, kita menggunakan tabel nilai tempat lagi ya. Kita lihat di sini 8000, berarti ribuannya ada 8. 400 berarti ratusannya ada 4. Kemudian 17. Nah, 17 ini ada angka 1 dan angka 7. Berarti puluhannya itu angka 1 dan satuannya ada angka 7. 8 menempati ribuan berarti nilainya 8000. 4 menempati ratusan nilainya 400. 1 menempati puluhan nilainya 10, dan 7 menempati satuan nilainya 7. Jadi bilangannya ada 8417, dibaca 8417. Nah, untuk tugasnya kalian mengerjakan latihan pada halaman 17 dan halaman 21 ya. Selamat mengerjakan soleh dan soleha, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.